Ya baik, terima kasih. Di sini perkenalkan nama saya Deki Cikwa. Saya ingin menjelaskan tugas UAS, yaitu dengan mata kuliah struktur perkembangan hewan atau SPA 2. Sehingga oleh karena itu saya menjelaskan eh, hasil kerja kelompok dari teman-teman kelompok 1. Eh, karena itu saya menjelaskan dengan topik pembahasannya pembentukan stodeum, yang kedua pembentukan holokoda epiderm, yang ketiga pembentukan waya pada manusia, yang keempat pembentukan kulit pada mamalia. Itu dengan topik pembahasan. Terus proses pembentukannya seperti gambar ya di atas, yaitu gambar tersebut adalah proses yang pertama, disintegrasi membran orofaringeal membesar estomedium, mengumpul mulut primitif dengan faring primitif. Terus yang berikut proses frontonasal membesar untuk membentuk daerah hidung. Terus yang berikut proses mandibular, pembentukan proses masilaris. Terus yang berikut yang keempat proses masikularis dan mandibular menyatu di simfisis mandibular membentuk lengkung mandibular. Terus yang lanjutan lidah yang sedang berkembang. Bagian atas kiri gambar menunjukkan lidah yang sedang dalam proses pembentukan. Terus yang kedua epitelium oral, lapisan terluar yang menutupi rongga mulut dari mana lamina dental akan terbentuk. Terus yang berikut lamina dental, pita jaringan epitelium yang tumbuh ke dalam stomachectomy yang merupakan tahap awal pembentukan gigi. Terus yang ketiga, yang keempat, entomocectomy mandibula yang sedang berkembang, yaitu jaringan ikat yang berasal dari sel-sel krista neural dan akan membentuk struktur mendukung gigi seperti dentin, pulpa, cementum, dan ligamen periodontal. Itu penjelasan dari gambar yang di atas dengan lanjutan. Terus yang berikut adalah pembentukan estodeum, yaitu sesuai gambar yang di atas. Saya menjelaskan bagian pertama sampai dengan yang ke-1, kedua, ketiga, keempat. Dengan itu yang pertama adalah estomedium adalah rongga mulut primitif pada embrio. Terus yang kedua merupakan bagian awal dari perkembangan waya dan rongga mulut. Terus yang ketiga adalah stometerum, lekukan ectoderm di bagian depan anterior embrio. Terus yang keempat rongga mulut primitif stomedium, mulai terlihat pada minggu ketiga
hingga minggu keempat. Itu terdapat dari bisa terlihat yaitu dari minggu ketiga dengan minggu keempat. Terus yang berikut perubahan mandibula raha bawah. Dengan itu saya menjelaskan sesuai gambar. Cartigo Markel adalah struktur cartilagoo yang berfungsi sebagai cetakan untuk membentukkan tulang rahan bawah. Terus yang kedua nervus mandibularis yang merupakan cabang dari saraf trigeminus terlihat bersama dengan cabangnya, yaitu nervus lingualis, nervus alveolaris inferior, nervus incisivus, dan nervus mentalis. Terus yang ketiga, saraf-saraf ini mengikuti jalur cartilago Maxwell saat tulang rahan bawah bentuk Terus yang keempat adalah lokasi awal osteogenesis pembentukan tulang, ditunjukkan pada gambar di mana pembentukan tulang meluas ke arah depan dan belakang di sepanjang cartilago Maxwell. Terus yang berikut adalah pertumbuhan masila rahan atas, yaitu 4 bagian sesuai gambar. Masila tubuh dari masa embrio Perimenesia masilaris melalui osikasi intermembranosa. Terus yang kedua, setelah lahir pertumbuhannya hingga remaja sekitar 15 sampai dengan 17 tahun. 17 tahun didorong ke depan dan bawah oleh perpindahan susural dan diperkuat oleh remedolin. Permukaan peningkatan tinggi rahan. Terus yang berikut, pertumbuhan masila terjadi lebih awal daripada mandibula. Terus tahap berikut adalah pertumbuhan lidah. Pertumbuhan lidah ini terdapat pertumbuhan lidah ini sesuai gambar yang di atas. 1, 2, 3, 4. Ini 4 bagian struktur. Terus yang pertama ini pertumbuhan lidah dimulai sekitar minggu ke-4 kehamilan. Terus yang kedua, struktur ini pembentukan dari berbagai tonjolan yang berasal dari lengkung pharyngioma ketiga dan berbagai kecil lainnya.
Terus yang berikut dua bertiga anterior, lidah terbentuk dari toniolan linaular yang berasal dari lengkung brankial 1. Terus yang berikut pertumbuhan lidah dimulai sejak minggu keempat kehamilan dengan struktur lidah terbentuk dari conjola yang berasal dari lengkung faring 2. Conjolan anterior, lidah terbentuk dari conjola lingual ventral yang berasal dari lengkung brankial 1. Terus pertumbuhan gigi, ini pertumbuhannya di atas sesuai saya sudah menjelaskan, tapi jelaskan lagi sesuai gambar di atas. Pertumbuhan gigi, tahap perkembangan gigi. Proses pertumbuhan gigi dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu inisiasi, tahap tunas, proliferasi, tahap tudun, morfodiferensiasi, dan histodiferensiasi. Tahap lonjen, aspesis, erupsi, dan nutrisi. Tahap yang kedua, pembentukan. Tahap awal pembentukan gigi yang mencakup inisiasi, proliferasi, morfodiferensiasi, dan histodiferensiasi terjadi di dalam gusi. Tahap yang ketiga, erupsi. Gigi mulai muncul di atas gusi pada tahap erusi. Terus yang berikut tahap antrisi. Ini adalah tahap akhir dari siklus hidup gigi, di mana gigi mengalami kekuatan alami. Terus yang berikut adalah tadi saya menjelaskan itu tentang lidah. Terus yang berikut saya menjelaskan tentang gigi, pertumbuhan gigi. Pertumbuhan gigi yang pertama adalah tahap awal pembentukan gigi yang terdiri dari inisiasi, proliferasi, dan diferensiasi. Terus yang kedua, klasifikasi. Ini adalah tahap pembentukan jaringan keras gigi seperti dentin dan email. Terus yang berikut, erupsi. Erupsi ini adalah tahap di mana gigi muncul dan menembus gusi. Terus yang berikut adalah antrisi. Antrisi ini adalah tahap kekuasaan gigi secara alami akibat penggunaan sehari-hari. Terus yang berikut adalah pembentukan palakoda epiderm, yaitu adalah 3 bagian, merupakan tahap awal dalam perkembangan organ indera.
Terus yang kedua, polokada adalah penebalan lokal pada lapisan terus embrio. Yang ketiga, setelah pembentukan plakoda akan diferensiasi membentuk polokada lensa, plakoda otik, dan polokada nasal. Yang berikut adalah pembentukan polokada lensa mata, yaitu gambar sesuai gambar yang di atas, bagian A, B, C. Bagian A, B, C ini saya menjelaskan penjelasannya sesuai gambar yang di atas. Pembentukan lensa mata terjadi pada awal minggu ke-4 kehamilan. Proses ini dimulai dengan diskusi dari versikula otik yang berasal dari otak terhadap etoder permukaan induksi. Ini menyebabkan etoder menebal dan membentuk polokada lensa. Kemudian privaginasi dan melepaskan diri pembentukan vesikula lensa. Vesikula lensa ini akhir diferensiasi menjadi lensa mantan fungsional. Terus sesuai gambar yang di atas, kesimpulan singkat adalah pembentukan lensa mata terjadi pada awal minggu ke-4 kehamilan. Terus yang berikut, pembentukan polokada otik. Polokada otik ini sesuai gambar yang di atas, gambar A dan B. Gambar A ini adalah embrio pada akhir minggu ke-4 perkembangan yang menunjukkan vertical otik dan optik. Terus gambar yang bagian B adalah perbesaran dari daerah rompesceprol yang menunjukkan polokada otik pada embrio berusia 22 hari. Terus yang berikut adalah vertical optik akan berkembang menjadi mata dan vertical optik akan berkembang menjadi telinga bagian dalam. Terus yang berikut, polokada optik adalah menebal etoder yang akan melipat ke dalam untuk membentuk vertical optik. Lanjutan yang pertama, vertical optik adalah struktur berongga yang berbentuk dari investigasi pelipatan ke dalam optik plododer, yaitu penebalan etoder di dekat otak belakang. Terus yang kedua, vertical optik akan melepas dari permukaan kepala dan dikelilingi oleh primordium tulang temporal petrosa. Yang ketiga, struktur ini kemudian akan berkembang menjadi libarin bermaprasa telinga bagian dalam yang bertanggung jawab untuk mendengaran dan keseimbangan. Terus yang keempat, vertical optik sebagai menjadi dua bagian sakular ventral yang membentuk struktur mendengaran seperti ductus cochlea dan sulcus
dan bagian utrikelar dorsal. Terus yang berikut pembentukan plokoda nasal, yaitu bagian pertama plokoda nasal pembentukan pada akhir minggu keempat sebagai penebalan endoder permukaan. Terus yang kedua plokoda berivaginasi menjadi favea nasalis dikelilingi oleh tonjolan prominensia nasalis yang membentuk struktur hidup dan bibir atas. Yang ketiga plokoda nasal pada akhir akan berkembang menjadi epitel olfaktori atau intra penciuman. Terus yang berikut pembentukan wajah pada manusia. Pembentukan wajah pada manusia ini sesuai gambar di atas. Wajah terbentuk dari 5 tonjol mesekim, yaitu 1% prosesus frontonasalis dan 2 pasang dari arcus faring pertama. Yang kedua prosesus frontonasalis pembentukan dahi hidup dan bagian tangan bibir atas. Terus yang ketiga prosesus mastillaris dan promenesia nasalis medial akan menyatu untuk membentuk bibir atas. Yang keempat pada minggu kelima plokoda hidung mengalami invaginasi pembentukan lubang hidung. Lanjutan gambar tersebut adalah gambar A, B, C. Gambar sesuai gambar di atas. Gambar A adalah menunjukkan embrio berusia 7 minggu. Pada tahap ini tonjolan maxillari prominensia telah menyatu depan tonjolan hidup medial nasal prominensal. Yang kedua gambar B adalah menunjukkan embrio berusia 10 minggu. Pada tahap ini lekukan nasolarimal, grove dan vitrum telah terbentuk. Yang ketiga gambar C adalah foto embrio manusia pada tahap yang mirip dengan gambar A. Terus yang keempat tonjolan hidup medial menyatu untuk membentuk vitrum bagian tengah bibir atas, ujung hidung dan kolemela. Terus yang kelima tonjolan maksimal pembentukan aspek istiletr bibir atas dan rahan atas. Terus yang berikut pembentukan organ tubuh pada mamalia. Pembentukan organ tubuh pada mamalia ini adalah sesuai gambar di atas. Yang pertama adalah kulit terbentuk dari interaksi 2 lapisan, yaitu epidermis dan endodermis dan dermis hipodermis dari mesenkim.